Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Mudah-mudahan yang sakit cepat Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga mempermudah urusan kita, melancarkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa kita, memberikan kemurahan rizkinya kepada kita, rizki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar tema akidah akhlak dan PLBJ. Nah, oke, ada tiga mata pelajaran ya. Di sini Bapak tidak akan memberikan banyak sekali materi. Nah, cukup sedikit saja. Yang penting kita mendapatkan ilmunya. Oke, sebelum kita masuk di materi, marilah kita bahas dulu ya. Kemarin kan Bapak sudah ngasih latihan, ya, latihan di halaman 8 sampai 10 ya. Kemudian sekarang kita coba bahas yuk. Bukan bahas, kita menjawab soal halaman 12. Yuk buka temanya halaman 12 ya. Kita kita apa? Kita jawab bareng-bareng soal yang penting dan mewakili semua soal ya. Jadi kita tidak usah jawab semuanya, yang penting-penting saja. Nah, bukan berarti yang lain tidak penting ya. Yang lain itu penting, cuman soal ini sudah mewakili yang lain gitu ya. Satu soal itu sudah sama dengan yang lain gitu. Oke, yang pertama, ini PKN, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah ya. Nah, tanpa Allah ciptakan manusia itu dan semua makhluk itu tidak akan ada ya. Nah, jadi adanya manusia itu tanda bahwa Allah itu memang betul-betul ada ya. Nah, kemudian yang nomor tiga, bersyukur kepada Allah termasuk pengalaman Pancasila, yaitu sila keberapa? Sila pertama ya. Sila pertama itu tentang bersyukur kepada Allah. Kemudian nomor 4 ini masih tetap dalam bersyukur ya, memastikan makanan kita bersih merupakan aturan apa? Sebelum makan kita harus melihat bahwa makan itu bersih, jangan asal dimakan saja ya. Oke, perhatikan nomor 10. Nah, kita masuk di perkembangbiakan. Berkembang nyamuk ya. Nyamuk itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Berkembang biak itu apa maksudnya? Berkembang biak itu ada yang membelah diri, ada yang bertelur, ada yang melahirkan gitu ya. Berkembang biak itu artinya menghasilkan makhluk baru ya. Menghasilkan makhluk baru, contohnya nyamuk bertelur, kemudian telurnya itu menghasilkan nyamuk baru gitu ya. Kemudian apalagi seumpama cicak itu bertelur ya. Itu telurnya itu nanti akan menghasilkan makhluk baru. Nah, berikutnya nomor 11 yuk. Nomor 11 ini biasanya kita temui di semak-semak ya. Ini namanya putri malu ya. Jika kalian sentuh maka dia akan malu, akan tunduk gitu ya. Dia akan memalingkan daun-daunnya gitu ya. Berarti dia imannya kuat ya. Karena orang yang pemalu ya, akan tetapi malu pada tempatnya ya. Tandanya imannya kuat ya. Orang yang suka malu itu biasanya tandanya imannya kuat. Jadi tumbuhan ini imannya kuat ya, karena dia pemalu. Nah, salah satu, kalau kita sentuh ya, kalau kita sentuh daun ini maka dia akan eh, seperti layu gitu ya. Namanya apa? Jadi tumbuhan ini
kalau disentuh, sentuhan itu berarti dikasih rangsangan. Jadi dia peka terhadap rangsang ya. Salah satu hidup seperti gambar di atas adalah peka terhadap rangsang atau rangsangan gitu ya. Oke, sudah. Berikut dibaca. Ini nomor 17 dah, nomor 17. Nah, ini mewakili satuan ya. 2550 berarti 2000 berarti pertama harus 2. Kemudian 500 berarti berikutnya harus 5. Berarti nomor 2 yang A dan yang D itu salah ya. Berarti yang B dan C itu benar. 50 berarti yang 50 mana? C ya. 2550 berarti jawaban nomor 17 itu C. Oke, berikutnya kita 24 terakhir. 24 itu pelajaran sama dengan cicak-cicak di dinding, itu lagu ya, cuman ini lagunya beda. Ini masalah ayam, lagu anak-anak ayam. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10 ya. Dari mana aja terserah, 8 boleh ya, tergantung yang lagunya mau ya. Anak ayam turun 8, mati 1 tinggal 7 gitu ya. Kalau anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9 gitu ya. Nah, ini lagunya berarti lagu anak ayam, ceritanya tentang ayam, tentang anak ayam. Oke, itu saja untuk soal ini ya. Untuk pembahasannya. Nah, berikutnya kita masuk di pembahasan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Nah, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu ke atas, perkembangan itu ke samping. Jadi kalau tumbuh kembang itu dia gemuk gitu ya, makin daging gitu ya, atau otot. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu dapat kalian buka ya, ada di halaman terbaca, boleh sambil lalu melihat layar ya. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kalau pertumbuhan dan perkembangan itu ya, faktor itu apa Pak? Pengaruh mengapa kamu tumbuh dan berkembang. Nah, itu faktor namanya. Contohnya, kenapa saya bisa gede, kenapa kalian bisa gemuk gitu ya. Nah, apa penyebabnya gitu ya. Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, gen. Gen itu apa Pak? Gen itu adalah keturunan ya. Gen itu keturunan dari orang tua. Contohnya, orang tua kalian tinggi ya, 80% kalian akan tinggi. Seandainya bapak kalian kecil, kemudian ibu kalian tinggi, nah kemungkinan besar kalian akan pendek ya. Akan tetapi jika gen ibu kalian lebih besar, maka kalian akan tinggi. Tergantung gen yang diturunkan orang tua kalian, apakah gen bapak atau gen ibu. Umpama bapak kalian tinggi, ibu kalian pendek, nah akan tetapi kamu diturunkan gen dari bapak, maka kalian akan tinggi. Jika kalian lebih besar diturunkan gen dari ibu, insya Allah kalian akan sama kayak ibu ya, tidak begitu tinggi. Nah, kemudian manusia itu mempunyai perbedaan otot daging atau tulang. Itu apa Pak? Ya, kekuatan tulang. Nah, tulang itu sangat berpengaruh. Yang sangat berpengaruh bagi otak, yaitu tulang ekor kalian jangan sampai rusak ya. Karena kalau tulang ekor kalian rusak, saraf otaknya terganggu. Kalau otaknya kalian insya Allah pertumbuhan kalian akan melambat ya. Nah, itu salah satu, entah itu pertumbuhan ke sampingnya atau ke atasnya, itu biasanya terkadang kalian mau jalan itu susah ya. Nah, jika kalian ada gangguan di otaknya atau di tulangnya.
Kemudian makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan yang dikonsumsi itu juga mempengaruhi pertumbuhan. Bisa kalian menjadi gemuk. Contohnya jika kalian sering makan daging, makan ikan gitu ya. Ikan itu sangat bagus ya. Ikan itu proteinnya sangat bagus ya. Kemudian sering makan telur ya, tapi telurnya itu telur yang setengah matang ya, tidak sampai gosong. Yang itu percuma ya. Kalian hanya dapat enaknya saja, proteinnya tidak akan didapat. Jadi kalau masak telur jangan terlalu garing ya, biar proteinnya tidak pecah. Tapi Pak, kalau garing itu enak ya, kalau enak juga senang gitu ya, tapi terkadang kalau kita ingat oh proteinnya ntar pecah gitu, jadi jangan terlalu matang, jangan terlalu gosong ya. Oke, kebiasaan olahraga dan rekreasi. Nah, biasanya kita kalau olahraga akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Nah, apalagi sekarang tidak sama dengan sekarang enak olahraganya, bisa bersepeda gitu ya. Kalian tuh enak, bersyukur sekali hidup sekarang ya. Ada kalian muda ada insya Allah ya. Nah, kemudian waktu tidur pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhannya juga kan tidur itu juga mengistirahatkan otak kalian. Jadi jangan sampai kalian begadang ya, biar otak kalian itu tidak stres ya. Kalau otak kalian stres bisa jadi otot kalian itu kejang-kejang ya, maka akan mengalami kram ya biasanya ya. Jadi yang terlalu sering ya, kalau ada keperluannya ya. Jadi kalau masa kalian itu apa sih manfaatnya begadang gitu ya, kan kalian belajarnya masa malam, kecuali memang kalian mau main game gitu ya. Nah, kecuali kalian nggak bisa tidur, nah baru gitu begadang gitu ya. Kalau masa kalian itu kan masih belum ada kerjaan yang berat gitu ya, beda sama orang tua kalian. Kalau orang tua kalian terkadang buka warung sampai malam, ngegrab sampai malam gitu ya. Nah, itu melakukannya emang demi kalian gitu ya. Jadi kalian harus beri apa yang kalian dapat ya. Jangan sampai kalian begadang ntar sakit ya. Orang tua kalian nambah beban ya, nambah beban orang tua yang seharusnya orang tua kalian kerja, malah orang tua kalian ngurusin kalian karena kalian begadang gitu ya. Nah, jaga waktu tidur kalian. Oke, Pak, ini mau ditulis enggak Pak? Enggak usah ditulis, kan di bukunya sudah ada, kalian pahami saja ya. Nah, nanti seumpama ada soal tinggal kalian jawab gitu ya. Nah, oke, berikutnya kita akan belajar kalimat thayyibah. Nah, kemarin kita belajar Masya Allah, sekarang kita akan belajar Subhanallah. Ya, apa bedanya Pak? Subhanallah itu maha suci kan ya. Subhanallah ini yang pertama ketika kita melihat kekuasaan Allah yang menakjubkan ya. Contohnya melihat petir, kilat ya, atau kejadian gempa bumi. Ini yang pertama ini hampir sama dengan Masya Allah ya. Kemudian dalam keadaan lupa ya, dalam keadaan lupa kita bisa mengucapkan subhanallah ketika apa? Contohnya rakaat ketiga Bapak tahiyat ya, at-tahiyat Allahu akbar, bangun dari sujud at-tahiyatul mubarakatus. Nah, itu rakaat ketiga. Seharusnya rakaat ketiga kalau sholat isya itu kan tidak boleh tahiyat ya. Nah, maka makmum itu boleh mengucapkan subhanallah. Nah, subhanallah gitu ya. Nah, baru si imam itu berdiri lagi melanjutkan rakaat terakhir gitu ya. Nah, kemudian melihat keindahan ya, contohnya melihat pelangi gitu ya, melihat air terjun, air mancur gitu ya. Nah, melihat pantai gitu, baru kita mengucapkan subhanallah. Itu memang keindahan wajib ciptakan. Kemudian diucapkan ketika melihat orang yang berkebutuhan khusus. Beda sama kemarin ya. Kalau kemarin diucapkan ketika kita melihat orang yang bandel, orang yang suka berantem. Nah, beda. Kalau sekarang subhanallah itu diucapkan untuk orang yang berkebutuhan khusus, apalagi orangnya itu sangat beribadah ya. Contohnya kita melihat orang yang buta,
orang yang buta itu masih sholat Jumat ya. Seharusnya bapak itu dalam hatinya berkata, ya Allah, orang buta saja bisa ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sedangkan saya yang sehat, yang bisa melihat malas gitu. Nah itu menjadi hal yang membuat kita sadar gitu ya. Nah subhanallah, orang itu memang luar biasa ya. Seperti itu, orang yang cacat pun bisa melaksanakan sholat, apalagi yang sehat ya, yang kakinya lengkap, tangannya lengkap gitu ya. Kita ucapkan subhanallah untuk mereka ya. Kalau kita ucapkan subhanallah untuk mereka, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kita doakan mereka ya, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang terakhir, subhanallah itu biasanya sebagai zikir ya, kita baca setelah sholat ataupun kita baca di pagi dan sore hari gitu ya. Seperti yang dalam Ar-Rum, Quran surah Ar-Rum dijelaskan bahwa bertasbihlah kepada Allah di pagi dan sore hari gitu ya. Pagi itu setelah subuh ya, kalau sore hari itu setelah asar sampai sebelum maghrib. Nah salah satu contohnya itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna, bukan, itu doa berkendaraan. Nah contohnya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu salah satu contoh di pagi hari dan sore hari gitu ya. Kalau mana ya gak apa-apa kalian baca subhanallah gitu ya. Nah kalau ini ditulis ya, kalau yang ini karena agamanya belum datang, takutnya kemungkinan kalian gak ada agama yang beda dengan yang Bapak ajarkan ini ya. Jadi nanti kalau beda kita bandingkan saja ya. Oke, terakhir lagu kicir-kicir ya. Lagu kicir-kicir ini tidak usah kalian tulis, cukup kalian dengarkan karena bukunya sama dengan yang Bapak pakai ya, cuma kalian belum megang saja. Nah lagu kicir-kicir ini asalnya dari mana Pak? Lagu kicir-kicir ini merupakan lagu daerah Betawi atau Jakarta. Awalnya itu di Jakarta itu banyak orang pedagang ya. Pedagang itu Melayu, sehingga mereka mengkoasi atau menggabungkan kedua budaya mereka ya, sehingga diciptakan lagu kicir-kicir. Nah tujuannya mereka apa Pak? Tujuan mereka itu untuk menghibur orang-orang yang sedih ya, yang agar mereka ceria gitu ya. Mereka bisa lagu ini juga bisa menghibur diri mereka sendiri gitu ya. Apalagi mereka lagu ini diiringi dengan alat musik yang disebut dengan tanjidor ya. Alat musiknya disebut tanjidor. Nah alat musik tanjidor itu seperti apa Pak? Seperti ini ya, Bapak akan kasih tahu. Nah kalau umumnya ini biasanya kita kalau bahasanya itu trompet gitu ya, trompet. Nah akan tetapi ini bahasa lainnya itu tanjidor. Seperti ini ya, tanjidor ya. Tanjidor ini adalah grup musik Betawi ya. Mereka berkelompok ya. Mereka tidak mungkin melakukan sendiri. Nah mereka berkelompok untuk memainkan alat musik ini ya. Kemudian lagu kicir-kicir ini biasanya dimainkan atau dinyanyikan ketika ada acara tradisional ya, tradisi ya. Contohnya apa? Hari ulang tahun, memperingati ulang tahun Jakarta. Biasanya lagu ini dinyanyikan oleh siapa Pak? Oleh orang yang berprofesional, orang-orang yang terpilih ya dalam kelompok nyanyi. Dan tarinya, ada tarinya juga ya, tarinya bagus juga ya. Oke. Itu saja pembahasan untuk hari ini. Bapak cukupkan, Bapak ingatkan lagi, ini tidak usah ditulis, cukup dipahami saja. Kemudian yang ditulis itu kalimat thayyibah. Kemudian ciri-ciri pertumbuhan ditulis Pak, tidak usah ya, karena ini sudah ada di buku paketnya. Kalian
kasih garis-garis aja gitu ya, gen gitu, tandai, lingkari gitu boleh ya. Se Seakan-akan kalian menulis di buku paketnya gitu, dicoret-coret boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.